Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali rekan-rekan investor. Siapkan kopi dan catatan kalian ya, karena di sesi masterclass kali ini, kita nggak cuma bahas teori yang bikin ngantuk. Kita bakal langsung terjun, ngebedah harga wajar dari sebuah perusahaan raksasa. Kita pakai data real, laporan keuangan, sampai catatan auditornya segala. Ini ibaratnya mentorship langsung nih, di mana kita bakal sama-sama nyari peluang emas yang ya mungkin lagi dilewatin gitu aja sama pasar. Coba bayangin, harga minyak dunia sekarang udah tembus angka psikologis $100 per barel. Nah, di tengah situasi yang super volatile atau naik turun begini, pertanyaannya satu, saham apa sih yang lagi nyembunyiin harta karun valuasinya? Sebagai mentor kalian, saya selalu nantang kalian nih, jangan cuma ikut-ikutan arus atau FOMO. Kita harus jeli nyari berlian yang mungkin lagi tertutup debu kepanikan pasar atau euforia sesaat. Dan hari ini, kita bakal bongkar satu emiten spesifik yang fundamentalnya tuh diam-diam gegas luar biasa. Oke, mari kita masuk ke datanya. Kalau kita lihat di bulan Maret 2026, harga minyak mentah Indonesia atau ICP itu melonjak tajam sampai $102,26 AS per barel. Ini bukan sekedar angka di layar ya, ini tuh katalis makro yang super bullish, utamanya karena ketegangan geopolitik global belakangan ini. Nah, buat emiten yang main di sektor penunjang energi, angka segini tuh ibarat bahan bakar roket, beneran bisa bikin mesin pendapatan mereka kerja maksimal. Logikanya sederhana aja, makin tinggi harga minyak, ya makin agresif juga aktivitas eksplorasi yang dilakuin kan? Dan bintang utama kita hari ini adalah PT El Nusa Tbk atau yang pasti kalian udah hafal kodenya LSA. Tapi jangan salah kaprah ya, ini bukan kontraktor ecek-ecek. Elsa ini raksasa jasa energi terintegrasi dengan konsep Total Solutions. Terus apa untungnya buat kita sebagai investor? Gini, mereka ini pinter banget nyimbangin bisnis. Mereka punya eksplorasi hulu yang memang butuh modal gede, tapi di backup sama jasa logistik hilir yang ngasih duit masuk rutin tiap bulan. Diversifikasi hulu hilir kayak gini yang bikin resiko fundamental mereka turun drastis, sekaligus nyiptain fondasi uang kas yang super tebal. Sekarang, yuk kita bedah ringkasan keuangan mereka di kuartal pertama 2026 layaknya analis pro. Coba lihat, pendapatan mereka nembus 3,6 triliun rupiah. Gede banget kan? Nah, dari situ mereka bisa ngantongin laba bersih 190 miliar rupiah. Tapi, jujur aja nih, yang bikin saya paling senyum lihat laporan ini ada di baris ketiga, arus kas operasi yang meledak sampai 267%. Ingat ya teman-teman, di dunia valuasi cash is king. Laba sih bisa diatur-atur di atas kertas, tapi uang kas di rekening bank? Itu nggak bisa bohong. Lonjakan kas ini tuh bukti mutlak seberapa kuat fundamentalnya Elsa sekarang. Terus, di mana bukti fisik operasinya? Nah, kalau kita langsung bongkar catatan atas laporan keuangan bagian aset tetap, kita bakal nemuin fakta yang bikin tidur nyenyak. Sebagai investor sejati, kita kan nggak boleh cuma manggut-manggut lihat presentasi manajemen. Kita harus verifikasi asetnya. Di sini dicatat super detail nilai aset yang disusutkan, plus aset yang udah diasuransikan dari berbagai macam risiko, nilainya itu nyentuh triliunan rupiah. Ini ngebuktiin kalau bisnis Elsa ini beneran ditopang sama aset fisik yang luar biasa besar, terawat, dan pastinya aman terlindungi. Selain aset tetap, kita cek juga dong persediaannya. Dari catatan ini, kelihatan jelas transparansi soal persediaan bahan baku dan barang proyek yang nilainya ratusan miliar rupiah. Semuanya udah ready buat dieksekusi dan udah diasuransikan juga. Ini jadi semacam konfirmasi absolut buat kita kalau Elsa ini nggak jalan dengan tangan kosong. Mereka punya amunisi bahan mentah yang sangat cukup buat ngejalanin proyek-proyek raksasa mereka secara efisien. Ujung-ujungnya apa? Ya, untuk mastiin aliran duit triliunan tadi terus masuk tanpa macet. Oke, sekarang gimana ceritanya performa gila tadi kalau diterjemahin ke valuasi pasar sekarang? Kita singkirin dulu deh bahasa dewa yang bikin pusing. Kita fokus ke perbandingan price to earnings ratio alias PE selama 12 bulan terakhir. Coba bayangin, Elsa saat ini tuh cuma dihargai sekitar 8 kali lipat dari labanya. Padahal kalau kita lihat rata-rata sektor migas di pasar saham kita, itu melayang di angka 12,66 kali. Bahkan ada loh kompetitornya yang dihargai gila-gilaan sampai di atas 100 kali lipat. Jadi kesimpulannya simpel banget. Secara relatif, Elsa ini lagi di diskon gede-gedean sama pasar. Nah, sampailah kita di pertanyaan krusialnya. Di mana sih letak harga wajar Elsa yang sebenarnya? Ini nih puncaknya, dari pemodelan riset yang ada, kalau kita pakai metode discounted cash flow jangka panjang yang lihat kekuatan arus kas tadi, nilai intrinsiknya itu bisa meroket optimis sampai Rp4.211 per lembar. Terus, kalau pakai metode valuasi relatif, harga wajarnya ada di Rp1.116. Bahkan ya, kalau kita pakai hitungan dividen diskon model yang super konservatif aja, harga wajarnya masih di Rp855.
Padahal ingat kan, sahamnya sekarang cuma nongkrong di kisaran 790 sampai 830 rupiah. Ada margin of safety yang lumayan tebel nih di sini. Terus mungkin kalian mikir, waduh gimana kalau pasarnya butuh waktu lama buat sadar harga wajar ini? Uang kita nganggur dong? Nah jawabannya ada di angka 5% ini. Ini adalah estimasi dividend yield yang ditawarin sama Elsa. Buat kita para value investor, angka ini tuh ibarat jaring pengaman yang empuk banget. Kita dapat bantalan income yang pasti masuk rekening tiap tahun. Gampangnya gini deh, kita tuh dibayar dengan pantas sambil santai nunggu pasar sadar dan ngoreksi harga Elsa ke nilai aslinya yang udah kita hitung tadi. Tapi, teori tanpa eksekusi itu cuma angan-angan kan? Jadi, mari kita susun action plan kita. Langkah pertama berdasarkan analisis teknikal yang sejalan sama fundamentalnya, strategi paling mantap adalah buy on weakness. Kalau misal pasar lagi koreksi, area support kuatnya itu ada di sekitar level 585. Langkah kedua, untuk target harga, konsensus analis naruh angka realistis di kisaran 850 sampai 900 rupiah buat pertengahan 2026 nanti. Dan langkah ketiga, ini yang paling uji mental. Hold sahamnya dengan sabar dan biarin dividen yang ngalir terus. Sebagai penutup masterclass kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Dengan fakta kalau nilai intrinsik Elsa itu jauh terbang di atas harga pasarnya sekarang, kira-kira apakah pasar di luar sana emang beneran lagi ngabaikin nilai asli perusahaan ini? Atau jangan-jangan pasar tuh cuma lagi ambil ancang-ancang, diam-diam ngumpulin barang sambil nunggu satu letupan katalis yang pas buat nerbangin harganya secara masif? Silahkan kalian pikirkan, tetap disiplin, terus bedah data dari sumber aslinya, karena di ketelitian itulah kebebasan finansial kalian dibangun.